Hai guys, welcome back to my channel guys. Kali ini saya mendapatkan problem servisan iPhone X dengan permasalahan speaker atasnya atau ear speakernya yang pecah. Oke, kalian bisa cek. Saya pecah ini. Pecah bos. Oh iya guys, ini saya coba ulang lagi guys. Nada dering. Ini saya coba dulu ganti nada deringnya agar suaranya lebih jelas. Yang mana bagus? Yang atas sekali sih. Oke guys, kalian bisa dengar suara pecah speakernya seperti itu. Oke, tidak lama lagi kita langsung eksekusi saja guys. Oke, ayo gercep bos, gercep. Oke guys, ini saya akan membukanya iPhone X, iPhone 10. Jadi bagi yang belum tahu cara mematikan iPhone X, itu tekan tombol volume down sama volume tekan tombol power secara bersamaan. Oke, kalian bisa lihat screennya, ini ada icon power. Geser saja ke kanan, mati. Gampang guys cara mematikannya. Ayo berangkat. Pertama kita perlu obeng pentalock dulu guys untuk membuka untuk membuka apalagi namanya lupa. Bot bawah. Bot bawah guys. Ya, begitu sudah. Jadi untuk di iPhone X itu untuk baut pentalocknya yang bagian bawah itu sangat panjang sekali guys. Jadi sering terjadi permasalahan pada saat pembukaan di bagian baut bawahnya itu dol. Jadi sehingga pada saat mengeluarkan baut yang ini sangat susah sekali guys. Jadi sangat berhati-hati, gunakanlah obeng yang sangat presisi guys untuk di jenis pentalocknya guys yang 0,8 mm. Muncul ke lagi di sini. Oh iya, ini aneh. Guys, muncul ke lagi bukan. Banyak temanku guys mau terkenal, auto terkenal guys. Jadi dia masuk di YouTube saya guys. Jadi lagi nasi goreng nih, kayak nasi goreng tuh. Jadi sebenarnya ini saya menjelaskan secara pemula ya guys. Kebanyakan orang biasa bukannya melalui sini ya guys. Ya. Kebanyakan saya pakai kuku guys. Nah, jadi kalau untuk lebih lembutnya, lebih enaknya saya bukanya lewat sini guys. Karena lemnya di sini sangat tipis sekali dibandingkan di bagian area yang lain. Oke guys, kita buka saja di sini guys. Nah, ini kalian bisa lihat guys. Tapi sebenarnya juga ini guys, ini sudah pernah dibuka sebelumnya, jadi sudah sangat lembek sekali pada saat pembukanya. Jadi hati-hati saja guys untuk iPhone 7 ke atas sampai iPhone 11 itu cara buka LCD-nya itu model dompet guys. Jadi harus dibuka melalui seperti buku guys. Jadi dibuka melalui begini guys. Seperti dompet guys. Jadi untuk plat penutup baterainya dan plat penutup LCD-nya itu kan itu menyambung. Jadi untuk obengnya itu menggunakan obeng Y yang karena bentuknya, saya katakan obeng Y karena bentuknya seperti Y guys. Mana obeng Y? Oke guys, ini obeng Y nya sudah saya dapat. Jadi untuk di obeng Y itu ada, untuk di plat penutupnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5.
itu ada 5 baut guys. Jadi pertama saya buka di bagian paling bawahnya, kedua. Jadi untuk di obeng ini maksudnya untuk di baut ini guys, kebanyakan sih terkadang ada tendensi dia salah baut guys. Dia bautnya di sini untuk di yang panjang, jadi terjadilah sebuah permasalahan mati total untuk mesinnya. Ini hanya sekedar info guys, jadi jangan tertukar bautnya, jangan sampai bautnya tertukar karena akan berakibat fatal ke depannya guys. Oke, ini bautnya sudah saya lepas, platnya juga sudah saya lepas. Jadi sebelum kalian melepas fleksibel yang lain, konektor yang lain, sebaiknya harus melepas untuk di konektor baterai untuk memutuskan arus listrik yang ada di mesinnya. Itu untuk lebih amannya guys, untuk menghindari juga kontak listrik yang ada di tangan kita, sehingga intinya melepas baterai aman guys. Oke, kita ke konektor LCD. Konektor LCD nya itu ada 2 ya guys, pertama yang di atas, kedua yang ada di board bawahnya guys. Ini saya pakai kuku ya guys, sorry guys, biasanya orang secara standarnya dia pakai plastik mica guys. Jadi untuk di fleksibel Face ID nya kalian harus lebih berhati-hati guys, karena biasanya itu ada lem di bagian sininya. Kalau untuk yang pertama kali dibuka biasanya dia ada lem double tip di sini ya guys. Jadi untuk konektornya itu yang ada yang di sini guys. Nah, jadi kalian angkat, kalau memang ada lem sedikit kalian angkat perlahan saja guys sampai lemnya terbuka. Kalau memang tidak terbuka, kalian bisa pakai cairan alkohol atau sejenisnya untuk lebih memudahkan membuka lem double tipnya. Oke guys, ini LCD nya sudah saya pegang. Yang saya harus lepas itu adalah speaker atasnya. Jadi untuk bagian ear speakernya atau speaker telinganya itu di bagian yang ini ya guys. Jadi untuk di bagian yang ini itu ada 3 baut. Yang pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga yang di sini guys. Oke, saya akan lepas dulu. Jadi ingat ya guys, bautnya jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar bisa berakibat fatal untuk pada saat pemasangan nanti. Untuk menghindari kecelakaan kerja ke depannya guys. Oke guys, ini sudah saya mau lepas ya guys. Oke, ingat ya guys, ini adalah satu set sama Face ID, jadi sangat hati-hatilah dalam melepas ear speakernya atau speaker telinganya. Jadi untuk lebih amannya kalian harus melepas sekalian untuk di yang ini ya guys, yang kalian bisa lihat yang saya angkat ini kan bagian dari bagian penahan presisi bagian kamera dan Face ID nya. Nah, ini kan untuk di speakernya dan jalur Face ID nya itu satu jalur ya guys. Jadi angkat saja semuanya ya guys untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa mengakibatkan fatal guys. Kalau Face ID rusak, kalian bisa tepuk jidat guys, tepuk jidat seperti ini guys. Bagaimana guys? Yes. Untuk lebih aman ya guys, kalau kalian punya Microsoft, pakai Microsoft untuk melihat ini mikroskop guys, untuk melihat detail-detail yang kamu akan cunki. Mantap. PRS gaspol rem sedikit. Gaspol guys. Pelan-pelan guys. Oke guys, sebenarnya ini
pernah sudah diganti LCD-nya guys, jadi agak lumayan lembek pada saat pengangkatannya. Jadi kalian pada saat menemukan yang baru pertama kali dibuka, mungkin butuh pemanasan di bagian sini guys, ya kurang lebih 100 derajat, waktu sekitar 1-2 menit lah, bisa lebih kurang dari itu guys, untuk menghindari hal-hal yang kesalahan yang terjadi. Oke guys, jadi ini saya sudah saya menyediakan part penggantinya, speakernya. Nah, untuk di ear speakernya itu kalian bisa lihat jalurnya ada di sini ya guys. Kalian bisa lihat di sini jalurnya itu, dan ternyata itu bukan berupa soket, dan itu harus dibantu dengan sebuah alat untuk pemasangan, yaitu pakai solder. Hanya 2 jalur ya guys. Oke, saya lepas dulu untuk di penutup stikernya ya guys. Ini kalian bisa lihat stikernya ini guys. Jadi kita lepas dulu ya guys. Oke, saya harus dibantu pakai mikroskop ya guys. Nah, seperti ini guys. Jadi isolasi pengamannya itu hanya sekedar tipis sekali. Kalau memang robek, kalian bisa ganti dengan isolasi biasa saja. Oke guys, kalian bisa lihat kedua titik ini adalah sebuah jalur dari ear speakernya, jadi harus dibantu untuk melepaskannya, harus dibantu dengan solder. Jadi hati-hatilah ya guys, jangan sampai fleksibelnya kena ujung solder ataukah pinsetnya merobek fleksibelnya. Jadi ini sangat mudah sekali ya guys bagi kalian yang sering menggunakan solder, karena hanya sebuah sedikit titik ini fleksibelnya sudah terpisah dari ear speakernya. Oke, kita ambil dulu untuk part penggantinya. Oke, jadi untuk agar soldernya itu dapat terikat dengan bagus, kalian harus dibantu dengan cairan flux yang namanya flux. Ini flux gunanya untuk apa ya, untuk memperkuat hasil solderan. Jadi flux itu akan menghilangkan hasil oksidasi yang ada di permukaan timah. Oke guys, saya ambil pinset dulu untuk menghindari agar lebih presisi pada saat saya memegang fleksibelnya. Bagi Anda yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar, kami menyediakan musola di basement 1 yang berisi
Oke guys, ini saya sudah solder, sudah terpasang dengan bagus. Jadi untuk menghindari karatan yang diakibatkan oleh flux, kalian bisa bersihkan pakai alkohol atau semacamnya atau cat thinner. Jadi flux itu bisa juga mengakibatkan karatan, tapi dalam jangka panjang. Ini saya sudah bersihkan ya guys. Jadi kita kembalikan isolasinya yang sebelumnya terpasang di sini. Oke guys, kalian bisa lihat isolasinya saya sudah pasang. Semoga part yang kita pasang ini bukan cacat pabrik ya guys, kan biasanya tidak semua part yang langsung kita pasang itu langsung bagus. Jadi pasti ada sajalah kekurangan dari sekian produksi, dari sekian sering diproduksi pasti adalah barang cacat. Oke guys, seperti biasa kita pasang seperti semula dengan 3 bautnya ya guys. Guys, saya lihat dulu guys, kayaknya saya lihat dulu kayak takutnya nanti ada yang baut di sini mengganjal sehingga PCD-nya bermasalah. Jadi saya sangat berhati-hati sekali pada saat pemasangannya guys, karena kalau kita dapat kecelakaan kerja bisa jadi tambah panjang waktunya guys. Oke, ini saya pasang bautnya 2 saja dulu guys, untuk memastikan speaker yang kita pasang ini berfungsi dengan normal, tidak pecah, karena tidak semua part yang kita pasang pertama itu langsung bagus, biasanya ada beberapa lah, cuma semoga ini part yang kita pasang sudah bagus guys. Oke, seperti biasa guys, jadi pada saat pemasangan fleksibel kembali yang awalnya harus itu untuk di jalur VCD nya, kedua untuk di fleksibel LCD nya guys. Jadi ingat ya guys, pemasangannya itu harus sangat berhati-hati. Kalau kalian terbiasa memakai kuku atau jari memasang, pakailah kuku atau jari kalian. Apabila kalian terbiasa memasang pakai plastik mica, gunakanlah yang dimana kalian terbiasa lah, untuk memastikan. Saya pencet untuk memastikan apakah fleksibel konektornya itu terpasang dengan rapat atau tidak. Oke guys, terakhir kita pasang baterainya. Oke, bismillah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, biasanya sih para teknisi ada sih beberapa juga terkadang terjadi kendala pada saat pemasangan ear speakernya. Oke guys, ini sudah nyala, iPhone X nya sudah nyala. Kita coba untuk di speakernya apakah berfungsi dengan ternyata suaranya masih pecah ya guys. Jadi kita perlu part yang lain agar suaranya kembali normal guys. Ternyata part yang saya pasang tadi itu memang bermasalah. Jadi setelah tim gercep saya datang membawa speaker baru,
itu barulah speakernya normal kembali. Passornya berapa nih? Triple 12. Bosku, dia bosku. Triple 12. Satu dua. Ya. Oke guys, ini kalian bisa lihat speakernya sudah saya ganti. Ternyata penggantian yang kedua guys. Jadi saya coba mendengarkannya guys. Ini guys, suaranya sudah tidak pecah lagi guys. Oke guys, jadi satu pesan saya guys, ketika kalian mengganti sebuah part, tidak selamanya itu langsung bagus. Bisa saja part yang kalian dapat itu adalah cacat pabrik. Oke guys, silakan like jika suka video ini, silakan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe guys. Thank you.